Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita masuk pertemuan pertama ya teman-teman ya untuk MK Manajemen Perpajakan 3 SKS. Nah, tadi teman-teman sudah menyimak tentang videonya. Di situ sudah ada RPS maupun silabusnya. Nah, itu sama teman-teman. Itu untuk kelas 7A, MK-nya manajemen perpajakan juga. Kelasnya 7A, kalau teman-teman 7B. Silabus, RPS-nya sama, materinya pun juga sama, kan tidak membedakan. Silabus sama RPS sudah dilihat dan metodenya pun sama untuk penugasannya, baik EKT 1, kemudian teknik pengajarannya juga sama, menggunakan blended learning ya, ada sinkronus sama asinkronus. Setiap perkuliahan selama 1 semester ya acuannya ke situ gitu ya. Karena beda-beda ya model, ada yang sinkronus, ada yang asinkronus. Nah, untuk MK ini teman-teman saya minta membuat 7 kelompok saja, nggak usah banyak-banyak, 7 kelompok. Presentasi. Nah, presentasinya di mana Bu? Nah, itu tergantung kalau tim-timnya sudah ada, nama-namanya sudah ada, nanti mohon ketua kelasnya dikoordinir atau sekretarisnya boleh ya. Dikoordinir, ajukan nama-namanya, bukan saya yang memilih, tapi boleh ketua kelas atau sekretarisnya yang milih. Nanti mau dibentuk 7 tim ini siapa aja di tim pertama sampai dengan tim ke-7. Posisi paling atas adalah posisi ketua tim. Begitu nanti ya di listnya masing-masing ya. Tolong nanti direkap, boleh ketua, boleh sekretaris, direkap bentuknya Excel, kemudian dikirim ke saya grup atau mungkin via email saya, boleh ya. Email saya email yang baru ya teman-teman ya. Atau mungkin bisa di ini aja deh, di assignment ya, di email assignment aja ya. Kalau untuk perkuliahan kan saya pakainya yang assignment. Jadi nanti dikirim boleh besok ya, nggak harus hari ini, boleh besok atau hari Senin. Itu adalah ketua tim. Ya. Nanti kalau pembentukan kelompoknya sudah ada, nama-namanya sudah ada, nanti akan saya tentukan temanya saya yang tentukan teman-teman. Jadi temanya nanti dia ada tugas kelompok, kan teman-teman bisa melihat di RPS ya. Saya coba buka dulu RPS-nya. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan? Iya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi 7 kelompok saja ya. Maaf, untuk tugas kelompok atau tugas tim ada pada pertemuan atau 4, 7, 9, 10, 14, dan 15. Nah, Bu, modenya gimana Bu? Apakah sama dengan kemarin? Kalau untuk penugasannya sama, dari sisi apa yang dikumpulin itu sama ya, makanan PPT. Modalnya soft copy saja ya teman-teman ya. Nanti dikirim via Sepada, nanti akan saya siapkan template assignment-nya. Cuman habis diskusi dengan IT ya Pak Taufik, kalau misalkan pengumpulan tugas ini di direct dari dari e-learning atau dari Sepada, ini kemungkinan nanti jatuhnya ke grup ya, menu grup. Cuman kemarin beliau baru mencoba. Jadi kan gini ya teman-teman, kalau kita kayak model EKT, penugasannya kan semua peserta, ya kan? Semua peserta. Saya sekali ngedirect assignment, nanti teman-teman ngumpulin di template
beberapa kelompok. Nah, itu yang baru dikaji sama tim IT, teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau lagi di develop, kalau nanti sekiranya sudah bisa, nanti kita coba pakai pengiriman filenya dari teman-teman itu yang kelompok itu, nanti kira-kira dikirimnya ke lewat Spada atau e-learningnya. Tapi kalau misalkan nanti sekiranya kok nggak bisa, ya berarti nanti larinya ke Google soft file ini untuk makalah dan PPT. Ya, jadi coba nanti saya kabarin kembali ya, karena saya juga harus menunggu kabar dari IT. Lebih enak sih lewat Spada sebenarnya. Jadi itu direkod semuanya. Tapi kalau misalkan nanti belum bisa, masih di maintenance, masih dicoba dikaji sama mereka. Jadi nanti paling ya alternatif untuk pengiriman tugas kelompok saja ya yang di Google Classroom. Itu untuk infonya. Nah, tema-temanya 15 ini teman-teman bisa lihat seperti biasa ya. Contoh di pertemuan ketiga mulai. Nah, ini. Nah, ini modelnya apa? Oh, modelnya sinkronus nih. Via apa? Via Gmeet atau Zoom. Oh iya, sama Mas, kan juga sama. Artinya teman-teman secara online ya, secara sinkronus ya agendanya untuk presentasinya. Misalkan nih teman-teman ada ide pengen membuat video, Bu, boleh nggak kalau kita buat video? Itu boleh ya. Itu boleh. Kalau ini konteksnya dia sinkronus, teman-teman juga boleh buat video, tapi videonya sambil sinkronus. Jadi online juga, nanti sharing video juga gitu. Kalau mau seperti itu. Karena ini misalkan di sini cuma asinkronus, metodenya ya teman-teman harus ngikutin video aja, nggak pakai kayak seperti sekarang ini ya, langsung real time. Kalau memang dia metode sinkronus, jadi harus real time. Teman-teman boleh pakai video atau mau pakai seperti ini presentasi kan karena kelompok ya. Kalau kelompok mode kelompok nanti teman-teman nggak tahu nanti teman-teman ngumpul di satu tempat atau mungkin yang kayak sekarang nih di rumah masing-masing. Nah nanti diatur aja atau mau buat video juga boleh. Nanti diputar di tengah-tengah pada saat Google Meet presentasinya. Nggak usah durasinya nggak usah terlalu lama ya karena kan kalau durasinya terlalu lama juga baitnya juga gitu. Tapi kalau mau dikompres juga nggak ada masalah teman-teman ya. Itu untuk tugas kelompok. Jadi saya jelaskan yang tidak ada di video saja. Tugas individu teman-teman, karena ini manajemen perpajakan, saya membuat 2 tugas ya, EKT 1 ke-5 ya. Ke-5 ini bentuknya adalah review jurnal. Jurnalnya saya kasih ya teman-teman ya, sudah ada di situ. Atau teman-teman mau mencari, kalau mau nyicil nih, kalau mau kreatif, teman-teman bisa tag namanya di sini ya, nama judulnya di sini. Teman-teman cari di Google itu jurnalnya gitu ya. Kalau mau nyicil boleh. Karena metode di minggu kelima ini, saya lihat dulu ya, di metode kelima, di pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima ini ada sinkronnya teman-teman. Jadi pastinya dikerjakan di hari itu, dikumpulkan juga di hari itu, gitu. Cuma saya kasih clue-nya, ada juga kamu kerjakan di rumah, nanti pada saat hari hanya teman-teman kumpulin itu juga boleh ya. Karena ada kuis yang tidak saya share apa itunya, apa ada clue-nya segala macam juga ada. Jadi dikerjakan di hari itu, dikumpulkan di hari itu. Gitu. Untuk EKT 1. EKT 2, nah ini kuis. Nah, seperti ini. Ini kan kuis kita nggak kelihatan ya soalnya apa. Nah, ini teman-teman belajar ya. Kira-kira ya seputar apa Bu? Ya seputar sebelum EKT 2 materinya. 26, 23. Nah, udah 2 bab berarti ya yang teman-teman. Karena sifatnya dia sinkron, ada sinkronnya juga, berarti ya real time, hari itu dikerjain, hari itu dikumpulin.
gitu untuk kuis seputar. Pokoknya kalau misalkan EKT-nya di pertemuan 11 ya berarti kemungkinan pembahasannya tentang sebelum 11 ya, 10 sama 9. Begitu untuk EKT, untuk tugas kelompok sudah, EKT bukunya masih sama ya teman-teman, kita gunain Priyanto Budi. Ya, ini bisa teman-teman combine nih sama yang buku bisa barengan. Nah, karena memang satu PT ya. Satu PT, satu pengarang ya. Kemudian apa lagi ya yang harus saya share? Oh iya. Nah, ini teman-teman, di pertemuan terakhir juga ini ada video, membuat video juga. Nah, di sini membuat video juga, tapi ini manajemen perpajakan. Jadi, teman-teman diharapkan 7 kelompok ini ada video untuk pengumpulan di TM15. Nah, videonya gimana, Bu? Videonya boleh masing-masing ya, boleh masing-masing. Nanti di kolektif, yang kolektif boleh salah satu perwakilan, boleh ketuanya, boleh sekretarisnya ya. Di kolektif, kemudian baru dikumpul ke saya. Nah, batas terakhirnya kapan, Bu? Batas terakhirnya berarti ya di TM 15 ya, karena ini UAS belakangnya. Kecuali kalau ini bukan UAS ya. Kalau ini bukan UAS, jadi teman-teman bisa kumpulin di misalkan ini TM-nya TM 13, kemudian ini 14. Nah, teman-teman kumpulin tugas di sini sebelum hari H ini gitu kan. Karena ini terakhirnya UAS, berarti dikumpulinnya ya berarti di TM ke-15. Teman-teman masih punya waktu banyak ya. Ini saya infokan di awal supaya nggak kaget. Oke, untuk video ada pertanyaan? Untuk tugas ke-15, ada pertanyaan tidak? Yuk. Nah, Bu, video videonya ini itu tentang tentang apa ya, Bu? apa? Videonya tentang, kan teman-teman nih misalkan eh, kemarin Bu, saya presentasinya di TM ke-7 misalkan. Ya, misalkan TM-nya TM ke-7. Nah, teman-teman tinggal lihat subpokok bahasanya TM ke-7 itu apa. Nah, jadi kalau mau enak gini, kalau mau enak nih pada saat teman-teman presentasi, teman-teman sekalian menyiapkan videonya kalau mau gitu. Jadi bisa sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Jadi untuk pengumpulan video juga untuk presentasi gitu. Kalau mau gitu teman-teman. Nanti outputnya video teman-teman akan saya share di channel YouTube saya. Begitu. Itu untuk tambahan apa namanya? Tambahan untuk kasih bisa untuk mendongkrak nilai kata teman-teman ya. Kalau temanya ya sesuaikan dengan yang dipresentasiin temanya apa gitu Mas. Paham ya? Oke, Bu, paham, Bu. Oke, Mas Yogi yang lain? Paham, Bu. Iya, Mas, silakan. Yang lain, ayo siapa? Yang mau nanya lagi? Oke, untuk silabus sama RPS jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, materi tadi teman-teman ada yang agak kurang jelas, bisa ditanyakan di sesi hari ini. Silakan. Kira-kira ada yang masih bingung. Jadi teman-teman, untuk pendahuluan di pertemuan hari ini kita baru mengupas tentang, karena kita manajemen pajak, berarti kita lihat dulu ya asal usulnya, asal muasalnya manajemen dan pajak. Kalau manajemen teman-teman sudah tahu ya, sudah pernah belajar di akuntansi, belajar di pengantar manajemen. Nah, manajemen sebenarnya apa sih clue-nya? Cuman yang tadi saya ungkap, yang kemarin saya ungkap di video ya. Jadi ada POAT. POAT itu meliputi ada plan, organizing, ada actuating, ada
controlling. Nah, ya udah itu. Kalau kita ingat manajemen, berarti kita ingat itu. Watch itu. Untuk leading sama dengan actuating ya teman-teman. Cuman bahasanya aja yang beda, tapi sama. Ya, pengertian manajemen ya fungsi manajemen ya watch itu. Nah, itu untuk manajemen. Kemudian kalau untuk pajak, teman-teman sudah belajar di perpajakan ya. Iya kan? Kalau bahasa perpajakan, teman-teman tadi juga sudah diungkap di videonya, clue-nya ada 6 apa 5 ya. Mungkin ada satu orang yang mau menjelaskan kira-kira apa itu definisi dari pajak. Ayo, siapa yang berani? Silakan. Mbak Ari mungkin mau mencoba pajak atau feedback dulu ke belakang, apa itu definisi pajak? Ayo, harus berani dong. Silakan siapa yang mau berpendapat, salah benar nggak ada masalah ya, kita nggak melihat salah nggak melihat benar, tapi melihat sejauh mana keberanian teman-teman untuk berargumen. Ayo, silakan. Pengertian pajak ya Bu. Iya. Kalau misalkan pajak sendiri kan artinya Videonya adalah boleh pungutan dong wajib Mbak ya Bu di ya. on kan, Bari videonya. Aduh Bu, saya sebentar Bu saya ngungsi dulu. Ngusih dulu. Soalnya anak saya. Oh, Mbak Ari sudah punya putri, anak? Saya udah anak 2. Oh, anak 2 ya. Aduh, luar biasa ya. Saya baru 1 nih. Sebentar ya Bu. Dede Mas deh. Oke, sambil menunggu Mbak Ari ya. Yang lain boleh, silakan. Kalau misalkan menurut saya Bu ya, pengertian Ya. pajak itu sendiri kan, pajak itu kan pungutan wajib Bu. Dari pungutan wajib dari rakyat untuk negara ya Bu ya. Jadi Ya. Pajak itu sendiri sebenarnya kalau misalkan kita tahu, pajak itu kan manfaatnya memang pajak itu adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara, yang mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat di negara tersebut, ya di Indonesia gitu kan. Memang dari rakyat untuk rakyat juga. Iya, betul. harus yakin dong. Maaf ya Bu ya, kalau agak-agak ini grogi. Harus yakin gitu loh, harus yakin. Ini kan kita online, gimana kalau ketemu langsung? Beda-beda sih, kadang ada yang orang itu kalau ketemu langsung itu justru malah grogi gitu ya, tapi kalau online malah justru pede, juga ada sih yang seperti itu. Betul jawabannya. Ada lagi, silakan. Ini kan kontroversial. Yang lain boleh? Mbak Intan? Nyoba? Ayo. Yang lain? Atau Mbak Nabia? Mbak Nabia mana nih? Halo? Ada? Nih, nah ini orangnya kemana nih? Halo Mbak Ibu. Siva? Siapa nih yang bilang halo Ibu nih? Ya, yuk Mbak. Halo. Ayo. Ayo, masa nggak ada yang berani cuma bilang definisi pajak loh. Ini pertanyaannya baru definisi pajak doang loh. Yang lain yuk, siapa? Saya mau nyoba Bu. Boleh. Di-on kan dong kameranya. Masa saya doang? Nih saya nggak ada temannya nih. Kayaknya ngomong sendiri gitu. Nah. Itu Gelap Bu. itu. Nah, gelap nggak apa-apa. Tapi saya juga gelap nih Mas. Saya juga bingung ini kayaknya kamera yang ada di laptop saya nih. Kayaknya yang bikin gelap. Kurang bagus ya resolusinya. Jadi agak gelap. Oke, Mas Yogi silakan. Kalau menurut saya kewajiban pajak itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang atau badan
sesuai peraturan perundang-undangan di suatu Ya, negara tersebut. betul. Dong, yang lain boleh? Yang lain mana nih? Yuk. Nggak apa-apa teman-teman. Mbak Paling Vivi? nambahin punya Oh, boleh Yogi ya Mbak Bu ya. Dinda. Iya, Kan boleh. kalau On yang kan dong Mbak. Kameranya mana nih? nggak usah kali ya Bu ya. Oh, kenapa? Tapi nggak pakai jilbab. Oh, nggak pakai jilbab. Iya. Jadi untuk next time teman-teman harus ready ya. Kalau meskipun di rumah tetap harus ready. Misalkan mau masuk kuliah, ya tetap harus pakai hijab gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang sih oke lah, saya maklumin. Nanti untuk next ke depannya, ibaratnya gini teman-teman. Ibaratnya saya kan saya aja ready gitu loh. Kenapa teman-teman nggak ready gitu kan? Atau mungkin hal sebaliknya, mahasiswa ready sudah berpakaian rapi gitu kan, berpakaian rapi datang ke kampus, tapi dosennya justru cuma pakai kaos. Nah itu juga nggak boleh teman-teman ya. Jadi kita harus menempatkan pada gaya kita kalau mau kuliah ke kampus gitu kan. Mau online mau tidak kita samakan. Sama halnya saya di rumah juga saya juga berpakaian seperti ini, di kantor juga saya berpakaian seperti ini gitu kan. Jadi menyesuaikan pada tempatnya. Oke. Jadi tadi nambahin yang punya Mas Yogi ya Bu ya. Kalau Ya. Mas Yogi cuman yang wajib membayar gitu ya atas Ya. perorangan atau badan. Nah kalau menurut saya pajak itu adalah yang wajib dibayar yang wajib dibayar oleh badan atau perorangan berdasarkan penghasilan dan benda yang mempunyai pajak. Oke, berdasarkan penghasilan dan Benda yang berdasarkan mempunyai pajak. penghasilan dan barangnya yang dikenai Iya, pajak gitu ya maksudnya ya. iya, susah ngomongnya. Iya. Jadi subjek sama objeknya gitu kan Iya, maksudnya. Ibu. Oke. Betul ya. Jadi tiga-tiganya betul teman-teman. Saya coba buka bentar. Oke, ini sudah finish ya. Jadi saya tadi itu upload video yang untuk teman-teman yang untuk hari ini, cuman lama sekali gitu kan. Lama sekali ya sudah akhirnya saya estimasi itu cuma berapa menit gitu kan, nggak taunya lama ya, hampir ada setengah jam. Akhirnya teman-teman saya oper ke video yang satunya lagi gitu kan. Cuma nanti yang ini bisa teman-teman lihat ya nanti ya. Yang terbarunya juga, tapi ini sih sama teman-teman, intinya sama. Saya nggak membedakan kok mau kelas yang ini apa enggak, saya nggak membedakan. Oke, saya buka yang ini aja nggak apa-apa ya. Untuk definisi pajak, sebentar, saya share screen dulu. Oke, kelihatan ya. Nah, ini adalah video yang nantinya yang tadi mau yang barusan saya upload ya, udah masuk di YouTube, nanti bisa dilihat. Yang ini sebenarnya untuk yang hari ini harusnya yang jam sekarang. Cuman tadi karena saya uploadnya daripada teman-teman idle time kan sayang sekali, makanya saya oper ke yang channelnya. Tapi intinya sama teman-teman, isinya sama, penjelasan saya juga sama. Cuman kalau yang sebelumnya itu kan via record Gmail lewat aplikasi PowerPoint saja. Jadi ada suaranya, sudah ada suara saya, gambar saya, sudah ada tampilan PowerPoint. Kalau ini nanti teman-teman bisa lihat bedanya ya. Jadi kita belajar aplikasi juga teman-teman. Saya juga belajar. Untuk definisi pajak ya, di sini sudah diungkapkan ya. Sudah diungkap.
Oke, saya masuk ke sini dulu. Nah, ini nggak saya full coba ya, takutnya ada suaranya. Coba saya coba dulu. Nah, ini kalau ini ada suaranya jadinya ya. Bentar, saya escape dulu. Nah, saya gini aja teman-teman, ya, tapi kelihatan ya. Jadi ini kalau saya full view, nanti bunyi suara saya. Tapi saya besarkan. Nah, ini. Nah, yang tadi diungkapkan ya. Nah, kita kembali coba feedback dari definisi pajak. Clue-nya pajak itu adalah 6 ini teman-teman. Tadi sudah betul semua jawabannya. Pajak ya, definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara maupun badan ya yang bersifat memaksa, kemudian berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, clue-nya ini. Ini dari dulu hingga sekarang ya definisinya ini ya teman-teman ya. Jadi ada 6. Kalau misalkan Bu, boleh nggak sih kalau definisinya itu tidak lengkap seperti 1 sampai 6 gitu kan? Nggak ada masalah ya. Memang konsentrasi pajak, ditanya apa sih pajak? Nah, teman-teman juga harusnya bisa menjawab secara lengkap gitu ya. Berbeda konsentrasi lain nggak jawab lengkap nggak ada masalah. Cuma kalau teman-teman sudah memang belajarnya pajak, sehariannya belajar pajak, harus bisa menjawab dengan lengkap. Jadi ada 6 ya. Kalau dari sisi objek ya, objek berarti ya barangnya, kontribusi wajib kepada negara barangnya. Kemudian kalau subjek ya berarti orangnya ya, orangnya pribadi ataupun badan. Sifatnya sih memaksa ya. Kalau nggak dipaksa orang tidak akan membayar pajak karena ada sanksi. Kemudian landasan hukumnya apa? Undang-undang perpajakan, KUHP dan segala macam ya. Kemudian bentuknya kontraprestasi. Sebenarnya tadi betul ya yang diungkap sama Mbak Ari, pajak itu kan dari rakyat kembali ke rakyat, cuman secara tidak langsung itu bukan pajak, tapi apa retribusi ya. Kalau retribusi ya bayar langsung kita bayar, hal itu juga menerima tidak ya. Contohnya misalkan teman-teman memakai fasilitas umum seperti taman rekreasi, ya kan? Kemudian jalan tol, jembatan. Nah, itu juga bagian dari bentuk imbalan yang diterima oleh teman-teman atau masyarakat dari pajak. Jadi dianggap dia memang bentuknya imbalan tapi secara tidak langsung. Jadi kita juga dapat benefitnya, kita dapat manfaatnya. Itu untuk pajak. Jadi memang jadilah manajemen pajak. Nah, kemudian ini. Nah, untuk konteks manajemen pajak, teman-teman, nah ini ya. Jadi kita ada 4 sumber daya pajak ya. Bagaimana memakai cara apa, memakai metode apa ya. Kalau ditanya metodenya adalah ya ini POAC-nya ini. Kemudian apa sih yang dikelola? Ya sumber daya, sumber yang kita punya. Misalkan kalau si WP ya punya jual beli apa, kita punya usaha apa, itu adalah inputnya ya, prosesnya pakai apa? Pakai tax planning gitu kan. Bagaimana ya caranya? Nah, ya, mungkin bisa jadi kita bisa dengan cara tidak dikenai pajak atau deductible expense, atau mungkin kita bisa mencoba mengkreditkan pajak
lebih kecil. Jadi caranya banyak sebenarnya untuk tax planning, makanya kita ungkap di sini. Tapi saya berikan secara global saja. Jadi harus ada sumber daya yang dikelola dan bagaimana cara mengelola. Nah, kayak si WP mengoptimalkan beban pajaknya ya kan, dioptimalkan sehemat mungkin. Itu adalah bagian dari sumber daya tax planning. Jenisnya apa? Macam-macam. Nanti kita ada PPh 21, 22, 23 dan seterusnya akan kita bahas. Jadi setiap pasal, setiap PP caranya ada treatment khusus supaya bisa membayar pajak lebih hemat, lebih rendah, lebih kecil, tetapi secara legal, teman-teman. Jadi konteksnya tidak ke penggelapan pajak, tidak ke pelanggaran, tapi kita beberapa celah yang ada pada peraturan perpajakan digunakan untuk membayar pajak yang lebih kecil, tetapi ranahnya masih diperbolehkan secara undang-undang pajak. Nah, itu akan kita bahas nih di pertemuan nanti, tiap pertemuan. Nah, tujuannya ya supaya yang apa yang kita kelola ini berjalan dengan efektif dan efisien, gitu kan. Efektif itu sesuai dengan tujuan yang dicapai, kemudian efisien ya berhubungan dengan tingkat keborosan. Kalau kita borosnya sedikit tuh berarti dia benar efisien. Banyak, pengeluaran yang dikeluarkan banyak berarti dia tidak efisien. Nah, itu dari sisi efisiennya ya. Ini teman-teman yang kita bahas hari ini, konteks manajemen pajak. Cuman ini aja sebenarnya kalau-nya ya. Kalau untuk definisinya nanti teman-teman juga bisa lihat lagi di videonya, masih ada kelanjutannya, ada seperti ini. Nah, ini kalau ini definisi tiap masing-masing fungsi ya, tiap masing-masing manajemen. Sama kok teman-teman. Jadi ya pengertian yang dari manajemen pajak itu sama, kurang lebihnya sama. Jadi kalau di tax planning ya kita tahu dulu lah, kita buat visi misi dulu, kita buat strategi dulu, kita buat rencananya dulu ya kan. Kita merancang tujuannya apa gitu. Setelah kita rancang di tax planning namanya juga perencanaan ya. Kemudian di organizing ini ada apa yang harus perlu dilakukan. Terus bagaimana tadi yang di tax planning ini tadi, kemudian siapa sih yang melakukan? Nah, itu masuknya ke sini. Kemudian untuk tax leading, ya tax leading ya, leading ini berhubungan dengan SDM-nya, SDM. Nah tadi bilangnya siapa ya, siapa yang harus melakukan. Nah sekarang leadingnya nih, leadingnya harus si siapa ini atau SDM-nya atau karyawannya ini harus arahkan nih. Kalau kita tidak arahkan, kita tidak training, kita tidak beri pelatihan, nanti dia tujuannya nggak mencapai nggak ngikutin tujuan kita, malah dia ada tujuan lain. Nah makanya kita harus semisi sevisi dengan SDM-nya atau karyawannya. Ya makanya kita berikan interaksi sesama manusia di sini kalimatnya. Kemudian tax controlling. Nah, ya ini berarti untuk memonitoring. Tadi sudah melakukan perencanaan, sudah dikelola, siapa yang megang, siapa yang ngelakuin, bagaimana caranya, apa aja yang harus dilakukan. Terus sudah dilakukan pendekatan dengan karyawannya juga kan, supaya dia mengacu pada tujuan kita gitu kan. Nah, berarti ya monitoring teman-teman. Tinggal kita monitor, kita kontrol gitu kan. Apakah perencanaan, organizing, sama leading ini sudah mengarah ke tujuan yang akan kita capai. Gitu. Ya. Tujuannya ke sini teman-teman, efisiensi, efektif dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Kalau dari tingkat atau dari sisi WP ya berarti bagaimana caranya supaya kita membayar pajak lebih rendah tapi dengan ranahnya legal. Kalau dari si Fiskus bagaimana, Bu? Sama. Fiskus itu juga dia melakukan manajemen pajak dengan cara apa? Dengan cara yang di sini sudah dijelaskan ya. Ada 3 cara. Nah, ini.
Ada 3 cara di sini, ada pengawasan dan konsultasi. Ini via HR ya, akun representatif. Dia yang bertugas mengawasi dan memberikan konsultasi tentang perpajakan. Kemudian dia melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Ini Fiskus, dia udah masuk ke DJP. Ini dari ranah investigasi. Kalau yang ini. Yang kedua. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga ini ya kalau misalkan si WP-nya belum bayar ya kita tagih gitu aja kan. Bener nggak? Tujuan dari si pajak ini atau Fiskus ini adalah mengoptimalkan penerimaannya. Bagaimana caranya supaya pengumpulan dana pembayaran pajak ini bisa maksimal, bisa optimal, bisa semua WP yang dia sudah menjadi wajib pajak membayar tepat waktu, disiplin, angkanya benar, dilaporkan secara JLB, jelas, lengkap, benar. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, mereka melakukan 3 cara ini, teman-teman. Ini juga bagian dari manajemen pajak. Nah, kalau dari manajemen pajak dari si WP, ya, karena mereka tahu dulu nih planningnya apa, tujuannya apa dulu nih? Oh, tujuannya ternyata untuk mengoptimalisasi penghematan. Caranya bagaimana? Dilakukan tax planning, dilakukan organizing, dilakukan leading, dilakukan controlling. Nah, secara ringkas mereka menggunakan cara ini, ya. Cara legal ada yang namanya tax planning, manajemen pajak. Kalau ilegal ya tax evasion. Tax evasion itu nggak boleh dilakukan ya teman-teman. Tax evasion sudah jatuhnya adalah sudah ke ranah pidana hukum ya, sudah ke ranah penggelapan pajak. Jadi sebenarnya ada 2 cara, cuman ya sebaiknya ya pakainya cara yang pertama, cara legal. Begitu. Itu teman-teman ya, tambahan dari saya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau yang lain-lain bisa teman-teman simak lagi, nanti di video bisa dilanjutkan ya. Kenapa saya kasih video di jam, biasanya saya kasih itu di jam-jam pas perkuliahan. Jadi supaya teman-teman juga bisa lebih fokus ya. Takutnya kalau, Bu saya bukanya nanti-nanti aja deh Bu, ngantuk. Misalkan, Bu saya bukanya ntar aja deh lagi banyak kerjaan. Nah itu akan mengganggu atau dianggap mengurangi atau korupsi waktu teman-teman belajar. Padahal yang rugi juga teman-teman sendiri. Nah, itu teman-teman jangan ya. Kalau bisa teman-teman disiplin. Kalau waktunya belajar, ya belajar seperti kayak teman-teman ke kampus, dan yang rapi gitu kan. Kemudian disiapin mentalnya, fisiknya, siap menerima materi, ya kan? Itu juga penting loh teman-teman ya, karena itu juga bagian dari teman-teman menimba ilmu. Saya juga seperti itu. Jadi kalau memang waktunya ngajar ya ngajar, waktunya istirahat, waktunya makan ya makan gitu kalau saya. Jadi jangan sampai waktunya teman-teman belajar nih harusnya buka materi, oh lewat video antar aja, jangan seperti itu. Waktunya lihat video ya lihat video, dipahami materinya. Ya, teman-teman bayar. Jadi jangan sampai teman-teman rugi. Teman-teman kan pekerja, manfaatkan waktu dengan baik. Jangan sampai rugi ya, teman-teman sudah bayar tapi materinya nggak dapat apa-apa. Itu rugi sekali loh teman-teman, apalagi teman-teman online. Ya. Jadi benar-benar manfaatkan waktu. Waktunya kuliah ya kuliah, waktunya bekerja, waktunya makan ya makan. Jadi hargai waktu sebaik mungkin. Jangan sampai teman-teman setelah tiap perkuliahan nggak dapat materi apa-apa, itu jangan sampai ya. Silakan, ada mau bertanya, boleh? Oke. Saya sambil buka. Bu, materi PPT-nya boleh di-share nggak, Bu? Oh, materinya siap. Nanti akan saya share di Sepada ya, Mas Mario ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Nanti sambil dilanjutin videonya kan. Kalau cuman PPT kan terkadang baca gitu kan. Tapi kalau mendengarkan sambil tiduran mendengarkan, tapi jangan tiduran sambil lihat handphone gitu jangan ya. Nanti matanya bisa minus. Itu kan repot, bisa bukan minus lagi silinder. Karena rata-rata silinder itu dari posisi kita lihat handphone sambil tidur. Jadi teman-teman juga harus jaga mata masing-masing juga loh, itu berbahaya. Kalau investasi sakit kan nggak enak ya teman-teman ya. Oke, ada lagi? Silakan. Sambil saya buka
Sina. Lanjut, yang mau bertanya, Bu, saya yang ini belum jelas. Silahkan nanya. Oh ya, ternyata kalau yang dulu-dulu Google Meet itu kan dia nggak ada apa ya, nggak ada model sistem output bentuk Word ya. Kalau sekarang tuh sudah ada. Nah, jadi kalau teman-teman ini nanti kayak kemarin kan teman-teman saya absen ya kan, teman-teman saya absen, kemudian bilang hadir segala macam. Nah, itu ternyata terrecord dan bentuk laporannya yang saya terima itu ternyata masuk ke email saya bentuknya Word. Bentuknya Word, teman-teman, dan itu modelnya rapi, sudah ada nama, sudah ada nih membantu saya termasuk yang lain pengguna ini ya, pengguna Google Meet. Karena kayak nggak ada. Ya, coba sebentar. Saya buka kemarin seminar ya kemarin ya. Sebentar. Oh, adanya di email, teman-teman. Jadi sudah ada ya langsung recordnya, jadi sudah ada. Ya, saya buka Sina dulu. Ada yang mau bertanya tidak? Mau bertanya sambil saya buka absen. Ibu maaf mau nanya. Ya. Kalau misalkan yang analisis jurnal itu kita bentuknya itu kayak Word apa kita tulis tangan gitu ya, Bu? Oke. Itu EKT 1, EKT 2 ya, Mbak? Apa EKT 1 ya? EKT 1, iya, Bu. EKT 1 jurnal nasional apa internasional? Yang ini loh, Bu, yang apa Creative Accounting sebagai informasi yang baik atau menyesatkan. Oke. Ya, itu Indonesia. Berarti itu nasional. Jadi modelnya gini, Mbak Dia. Nanti jurnal akan saya upload ya. Menu assignment di sepadanya mahasiswa. Nanti akan muncul notifikasi biasanya. Ada tugas, ada atau enggak nanti mungkin kalau enggak URL ya file biasanya saya. Dan saya masukkan linknya atau filenya, teman-teman nanti buka. Biasanya file untuk artikelnya adalah berupa PDF. Nah, teman-teman kan tugasnya mereview. Nah, teman-teman tugasnya boleh ditulis di Word, nggak apa-apa. Nanti, tapi sih Word lebih enak ya, jadi saya juga bukanya lebih ini. Jadi dikumpulkannya ya berarti yang hasil reviewnya saja. Hasil reviewnya teman-teman bentuknya Word. Nah, Word tersebut nanti dikirim balik ke template yang sudah saya sediakan di Sepada. Begitu. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. So, untuk cara pengerjaannya gimana, Bu? Ya, cara pengerjaannya nanti akan saya arahkan pada saat kan itu Kronus kan di EKT 1. Nah, makanya nanti di awal akan saya jelaskan bagaimana sih cara mereview jurnal. Nah, kenapa saya lebih sering memberikan tugas review jurnal ya di beberapa, nggak cuma mata kuliah ini saja, di beberapa mata kuliah lain juga sama, nggak sesuai dengan bidangnya. Kalau dia modelnya kayak seminar akuntansi ya berarti konteks topiknya juga nanti seputar akuntansi. Pajak ya berarti nanti seputar pajak. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman itu terbiasa dengan artikel, supaya terbiasa dengan jurnal. Jadi S1 teman-teman saya suguhkan artikel-artikel biar nggak asing ya. Nanti teman-teman pada saat skripsi sudah nggak bingung lagi. Kasus yang pernah ada anak S1 itu nggak tahu jurnal, bentuknya seperti apa nggak tahu, cara nge-reviewnya bagaimana nggak tahu. Nah itu kan repot ya. Jadi dosen nggak pernah memberikan itu. Nah itu bahaya loh teman-teman. Nanti misalkan teman-teman lanjut S2 ditanya jurnal nggak ngerti, repot lagi kan. Jadi supaya ini buat tabungan teman-teman juga biar belajar memahami jurnal, nanti teman-teman skripsi cari jurnal gampang. Sudah terbiasa, sudah pernah nih, dulu udah pernah nih nyari jurnal nih di Burida. Nah, nanti gampang. Untuk memahami jurnal biasa supaya lebih cepat
Jadi kita nggak perlu membaca semuanya caranya bagaimana. Nah, itu juga ada caranya, teman-teman. Ya, nanti akan saya sampaikan pada saat pendahuluan di pertemuan EKT 1. Jelaskan, kalau sudah waktu itu nanti akan teman-teman mengerjakan ya. Karena memang terbatas waktu, sinkronus, asinkronus, kolaborasi, metodenya ya teman-teman nanti kalau mau enak ya, karena sudah saya sebutkan judulnya, teman-teman bisa searching dulu di internet, bisa dicicil, nanti pada saat mengerjakan di hari hanya, teman-teman nggak habis banyak waktu, begitu. Gitu ya Mbak Dia ya. Iya Bu, makasih Bu. Oke, yang lain ada lagi? Kalau nggak ada, saya absen ya. Salah. Manajemen pajakan 7B ya. Saya salah, mau salah buka nih. Oke, coba saya sharing di itu bisa nggak ya? Coba saya share screen dulu, coba bisa apa nggak? Kemarin sih bisa pas MK apa gitu. Oke deh, saya panggil saja ya. Saya panggil saja mulai dari Resti, ada? Yogi? Hadir, Bu. Febri? Mas Febri ada? Hadir, Bu. Oke, Fitri Hasyah ya? Hadir, Bu. Hadir. Ita Robito? Baita? Mana? Ada? Baita ada tidak? Nggak ada. Ada Bu itu. Sesuatu. Ada? Hadir Bu. Siva? Hadir Bu. Bethesda? Hadir Bu. Dinda Sari? Bisa di mute dulu bagi yang nyala mikrofonnya. Dinda Sari? Natalius tuh mute. Yuk. Mas Liis bisa di mute, Mas. Oke. Ada ya. Anissa? Mbak Anissa nggak ada? Oke. Hani Dias? Hadir Ibu. Karina? Rizal? Hadir, Bu. Rizal hadir. Fitria? Hadir Bu. Ade? Hadir Bu. Saya Nadia? Hadir Ibu. Nadia ada ya? Ada Ibu. Dia Ibu Fitri? Karina hadir. Mana? Oke. Dinda Remayang? Hadir Ibu. Anwar? Hadir, Bu. Mario? Hadir, Bu. Intan? Nggak ada. Tadi pokoknya ada ya. Natalius? Ada Mas Lius? Mana nih? Hadir, Bu. Azizi? Mia? Hadir Bu. Vivi? hadir Bu. Bakti? Oke. Hadir. Mas Rizky ada? Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Imayani? Hadir Bu. Desi Agus? Hadir Bu. Mayang Sari? Hadir Bu Mayang Sari. Ari Wijayanti? Hadir Bu. Ada ya? Oke.
Kalau untuk absen sudah saya input ya teman-teman, bisa dicek di sini. Kalau misalkan ada yang ini bisa komen ke saya, misalkan, Bu saya hadir Bu, tapi di situnya masih ini gitu ya. Takutnya gitu kalau misalkan teman-teman dipanggil nggak ada ya udah saya anggap nggak hadir gitu kan. Jadi setiap saya absen teman-teman harus ready ya. Oke, untuk absen sudah. Ada Bu. lagi tadi yang mau ditanyakan ya? Bu, Putri belum di absen. Iya Mbak, karena belum masuk, jadi nggak bisa ngabsen Iya, kan yang soalnya waktu itu saya- kemarin salah pilih MK, Bu. Saya Oke, pilihnya itu. yang 7A. Nah, jadi Mbak Putri harusnya statusnya di mana? Pagi apa di sore? Nah, kalau emang statusnya di sore, berarti rubah KRS dong, bener nggak? Iya, udah, Bu. Nah, kondisinya untuk validasi itu kan sudah lewat ya, jadi dosen wali tidak bisa membuka, jadi mau nggak mau Mbak harus ke TU. Iya, tadi udah chat sih, Bu, tapi belum dijawab. Ya, belum. Mungkin coba lagi. Ibu, maaf. Hari Intan, Senin. Bu, hadir, Bu. Iya, Mbak Intan ada. Oke. Jadi coba Iya, nanti Bu. coba hari Senin ya, Mbak. Karena kita kan juga untuk dosen wali kita ada batasannya. Makanya kalau teman-teman segera minta validasi itu segera ya urgent. Nanti udah ditutup tangganya sudah nggak bisa unval atau validasi lagi. Nah, ya udah berarti kewenangan balik ke TU jatuhnya. Meskipun jadi memang kita ranahnya udah batas ya masing-masing ya, masing-masing jobnya masing-masing. Kalau sudah lewat ya saya nggak bisa membuka. Kalau saya jadi dosen wali juga nggak bisa, sama aja. Jadi harus ke TU. Untuk coba dibukakan kembali ya, kemudian habis itu di-input ulang. Mbak Putri ya. Iya, makasih, Bu. Kalau TU-nya lama ya sudah dicoba lagi, lama lagi coba lagi. Gitu terus harus rajin ngingetin. Coba aja ke nggak boleh ya, Bu? Kenapa? Kalau datang ke kampus. Datang ke kampus boleh, Mbak. Boleh aja. Silakan. Ya biar cepet ya. Kalau takutnya kalau PA itu kan kalau dicentan di red doang. Di red doang gitu kan, di PHP. Berhubungan dengan absensi, kalau nggak ada nama di sinanya ya otomatis nggak bisa ngabsen dosennya. Iya. Kan yang repot Mbak. Oke, ada lagi teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada saya cukupkan ya. Sudah malam juga. Oke, saya tutup untuk perkuliahan di malam hari ini. Pertemuan pertama, semoga materinya masuk. Dan lagi bisa next di minggu kedua ya, bisa disampaikan, bisa ditanyakan. Untuk minggu kedua, kalau nggak salah masih saya ya, masih bagian saya. Oh ya, jangan lupa siapkan untuk nama-nama kelompoknya, nanti segera diinfokan ke saya supaya segera saya upload untuk temanya ya. Nanti saya feedback lagi ke teman-teman, kirim kembali supaya teman-teman juga segera mempersiapkan. Untuk bukunya teman-teman boleh kolektif, pesan ke saya bisa, atau mungkin mau lewat jalur masing-masing mau beli di sana, silahkan ya. Mau cari-cari dulu juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi segera saya punya bahannya teman-teman. Kalau nggak teman-teman sendiri susah ya kan? Karena saya juga ngambil materi semua dari situ. Oke. Saya akhiri untuk perkuliahan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah ucap, salah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lab ya. Makasih, Ibu. Ya. Makasih, Bu. Ya.